Pak Oto, tadi kalau kita lihat tadi, ahli hukum pidana Prof. Edi mengatakan bahwa untuk pembuktian pasal 340, pembunuhan berencana tidak perlu motif. Padahal sebelumnya kan Pak Oto bilang kalau harus dicari motifnya apa. Ya, pertama yang saya sampaikan terus terang aja saya hari ini nggak enak juga nih. Karena Prof. Edi itu kan kolega saya di Gajah Mada. Dia alumni sana, saya alumni sana, dia mengajar di sana, saya juga mengajar di sana. Ya, tetapi ya demi profesi dan keadilan tentu kita nggak apa-apa berbeda pendapat ya. Nah, saya kira pendapat Edi ini menurut saya mungkin belum tepat ya. Karena seperti hakim juga tadi itu, dalam praktek di pengadilan Indonesia selama puluhan tahun ini, itu selalu motif itu selalu dipertimbangkan. Karena tidak mungkin lah ya, tidak mungkin orang dengan sengaja dan berencana tidak ada motifnya, ya kan? Pasti ada sebabnya dia melakukan perencanaan gitu loh. Nah, kalau di dalam pasal 338 nggak perlu ada kata berencana karena itu bisa insidentil. Ya kan, dengan sengaja ketemu orang ribut-ribut bunuh itu bisa. Tapi kalau ini dengan perencanaan ada tenggang waktu pasti dia harus tahu ada motifnya gitu. Dan itu sudah menjadi praktik umum di pengadilan. Jadi saya kira memang apa yang dikatakan Prof. Edi ya, tidak tepat ya. Mungkin ya saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan pendapat itu tidak hanya melihat karena memang dalam perkara ini kan motif itu kan kelihatannya nggak terbukti nih. Ya kan jaksa kan buktinya aja jaksa sendiri dalam dakwaannya membuat motif ini yaitu sakit hati. Itu salah bukti bahwa dia ingin membuktikan, cuma dalam perjalanannya motif itu tidak berhasil dibuktikan gitu loh. Bahas soal motif ini Pak Oto, karena tadi juga menurut Prof. Edi bahwa tidak ada kata-kata dengan maksud di pasal 340 melainkan dengan sengaja. Ini bisa diartikan bahwa motif ini tidak penting atau hanya sebagai alasan pemberat atau peringan saja kalau tadi? Saya kira enggak lah ya. Kalau dibilang dengan sengaja dan berencana, ya kan di dalam dengan sengaja dan berencana itu, maka disitulah kita ketahui karena ini tidak dilakukan dengan serta-merta dan seketika, bukan insidentil, tapi adalah berencana, maka sudah pasti terkandung maksud, sudah terkandung niat, sudah terkandung juga motif melakukan pembunuhan berencana itu, ya kan? Masa ujuk-ujuk kamu merencanakan pembunuhan seseorang tanpa ada sebabnya? Ya kan? Pasti dong orang membunuh seorang presiden ada sebabnya. Dia memburu pacarnya ada sebabnya. Ya kan? Ada motifnya gitu. Jadi itu saya katakan tadi kita sangat beda pendapat dengan dia ya. Dan saya kira waktu saya tadi di sidang banyak SMS juga dari teman-teman ahli hukum yang lain menyatakan, loh kenapa begitu pendapatnya gitu ya. Karena itu sudah menjadi praktek dalam peradilan Indonesia, motif itu selalu harus dibuktikan gitu. Jadi Pak Oto tidak setuju kalau tadi Prof. Edi mengatakan bahwa motif ini untuk menentukan alasan untuk memperingan atau alasan untuk memperberat, bukan Tidak, menjadi... saya pikir tidak. Tidak itu. Kalau soal alasan peringan dan memperberat, di pasalnya sendiri sudah dijual berat kok. Pembunuhan berencana itu sudah ditentukan di situ adalah mati maksimum. Sedangkan pasal yang lain kan tidak. Jadi soal memperat apa tidak memperberat itu pasalnya sendiri sudah menegaskan itu. Jadi bukan lagi dalam prakteknya, pasalnya sendiri sudah membuat dia berat gitu. Jadi itu tidak menjadi alasan untuk memperberat. Karena pasalnya sendiri yang merencanakan seperti itu sudah berat dia. Nggak perlu ditimbang-timbang lagi gitu, pasti berat. Berbicara soal pembuktian kasus ini Pak Oto, CCTV ini selama ini menjadi satu barang bukti utama, menjadi alat bukti di persidangan. Kalau tadi Prof. Edi mengatakan CCTV ini bisa menjadi alat bukti petunjuk, walaupun tidak ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah makanya mungkin dia Pak Edi mungkin lupa. Setelah saya bacakan dia mungkin agak repot juga tadi ya. Kan saya katakan 188 itu mengatakan petunjuk itu hanya boleh diambil dari 3 hal. Yaitu dari surat, keterangan terdakwa, keterangan ahli. Jadi kalau ada kata-kata hanya diambil dari situ, maka tidak mungkin ada yang lain. Ya kan? Jadi jelas di situ tidak mungkin boleh diambil petunjuk di luar yang 3 ini. Nah, dalam yang 3 ini tidak ada elektronik. Jadi dengan demikian elektronik ini tidak boleh. Nah, di Undang-Undang IT itu boleh karena apa? Karena di undang-undang itu tegas disebutkan bahwa pembuktian dengan elektronik boleh digunakan. Kedua, di dalam undang-undang korupsi juga ditentukan dalam rangka menentukan pembuktian tindak pidana korupsi boleh menggunakan alat elektronik. Gitu loh. Jadi, tapi di dalam KUHP kita dalam rangka tindak pidana umum tidak ada kata-kata itu. Nah, kemudian diatur dalam pasal 184 petunjuk hanya boleh diambil dari yang 3 itu. Sementara
CCTV tidak termasuk. Jadi otomatis CCTV tidak boleh dipakai sebagai petunjuk karena tidak diatur dalam KUHP-nya.